Iya sih, setiap kasus kalau ada terjadi sesuatu gitu ya di kafe kah, di klub kah, atau di mana kah gitu ya terjadi kasus, pasti yang pertama diperiksa itu pemilik kafe gitu. Tapi kok ini tidak gitu? Apakah pemilik kafe Oliver ini? Hola netizen yang tercinta, pengacara Otto Hasibuan serta Ray Utami menggelar doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Selain Otto Hasibuan dan Ray Utami, acara doa bersama untuk Jessica tersebut juga dihadiri anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan, Pablo Benua, serta para advokat. Para peserta doa bersama terlihat kompak mengenakan pakaian berwarna hitam serta memakai pin bergambar Jessica Wongso. Ray Utami mengatakan bahwa acara tersebut sengaja digelar demi alasan kemanusiaan serta wujud dari upaya menuntut keadilan dan kebenaran hukum di Indonesia. Dia juga meluapkan kekesalannya kepada sejumlah pihak yang menuding Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida memeras kliennya. Ray Utami mengaku siap menggelar acara doa untuk Jessica Wongso sebanyak ribuan kali demi keadilan dapat dicapai. Dalam sambutannya, Otto Hasibuan mengatakan kasus Jessica Wongso merupakan momentum perjuangan tentang hukum. Menurutnya, kasus kopi cyanida ini memanggil setiap orang untuk menegakkan keadilan. Otto Hasibuan mengajak para advokat yang hadir dalam acara tersebut untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus ini. Terakhir, Otto Hasibuan menegaskan pihaknya akan melakukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus kopi cyanida tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Emang paling seru ya kalau ngebahas kasus kopi Vietnam yang menewaskan almarhumah Mirna dan juga Jessica yang belum udah jadi tersangkanya. Gini ya, dari awal saya membuat VT mengenai kasus kopi Vietnam ini udah berkomentar di VT-VT yang lain, udah speak up juga seperti ini. Awalnya sih saya dibully, kenapa kok nyarinya si owner Oliver ini sendiri. Bukan cuman saya aja kan, akhirnya saya nemu pernyataan bahkan VT dari Bang Otto sendiri selaku pengacara Jessica. Dari awal kecurigaan kita itu terletak pada owner cafe Oliver, yang mana dari awal kejadian, dari sampai akhir Mirna dikebumikan, tidak ada statement ataupun istilahnya permintaan maaf juga ke publik dari owner cafe Oliver sendiri. Terus yang kedua, kenapa yang disuruh berbicara, yang disuruh berstatement ataupun yang diwawancarai itu hanya manajernya, si Diva atau siapa itu ya, saya kurang paham, mohon maaf. Terus si Rangga sebagai barista itu menjelaskan mukanya itu melas banget, kayak ada tekanan dari pihak ataupun oknum. Ada yang bikin VT juga. Dalam ruang rapat di Cafe Oliver itu sendiri ada beberapa oknum pejabat dari kepolisian. Mereka briefing di situ. Nah, saat briefing mereka itu udah ketawa-ketawa, cekikian. Terus yang lebih ininya lagi ya, kenapa Cafe Oliver tempat Mirna itu pingsan tidak digaris polisi? Ya memang Mirna tidak meninggal di tempat kejadian saat itu juga, dan sempat dibawa ke rumah sakit bahkan ke Abdi Waluyo. Cuman gini loh, otomatis kalau saya bukan ahli hukum, bukan pinter tentang tindakan mengenai kepolisian ya. Cuman kenapa tempat di mana Mirna jatuh dan pingsan itu tidak digaris polisi? Terus gelas yang bekas kopi diminum si Mirna, kenapa di wrappingnya si manajer cafe Oliver, si Diva atau siapa itu yang nge-briefing nge-wrapping katanya. Terus si Rangga juga bilang, saya yang nge-wrapping. Masa iya satu gelas di wrapping dua manusia? Terus harusnya nih ya, ada kejadian seperti itu, barang bukti jangan diotak-atik kalau tidak kepolisian yang ngotak-atik untuk penyelidikan berikutnya. Kenapa harus di wrapping? Dan kenapa di pengadilan ada tuh kopi udah masuk ke dalam plastik?
Aneh nggak? Terus untuk saat ini pemilik Cafe Oliver itu sendiri siapa kita nggak tahu. Monggo lah pemilik Cafe Oliver membuat statement ke publik bagaimana, apa ada permintaan maaf atau menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga Mirna ataupun ziarah ke makam Mirna kalau bisa sih ya, biarpun tidak ada hubungan apa-apa, tidak kenal, ayolah berstatement bagaimana kronologi sebenarnya. Terus yang saya heran lagi nih ya, saya benar-benar heran dari kasus pertama itu CCTV kenapa sampai ke pengadilan dalam bentuk flash disk, kemana aslinya? Pasti ada dong, tahu dong rekaman CCTV yang asli ditaruh di mana. Nggak mungkin dong sampai ke pengadilan itu flash disk doang. Harusnya nih ya, harusnya CCTV dihadirkan seperti aslinya, bukan kopian flash disk. Kalaupun memang kopian flash disk itu sudah ada step by stepnya untuk sampai ke flash disk seperti apa. Kalau saya sih lebih curiganya orang-orang Cafe Oliver sendiri ada main dengan kasus ini, dan oknumnya saya tidak tahu, tidak berani berstatement. Cuman gini, dari awal memang kecurigaan kita sebagai netizen, terutama saya, itu di Cafe Oliver ini sendiri terlalu banyak mix, dalam arti bukan porsinya tapi dikerjakan seolah-olah menghilangkan barang bukti. Ya juga sih guys ya, kok pemilik Cafe Oliver nggak pernah diperiksa ya guys ya? Aneh ya, apakah jangan-jangan guys, jangan-jangan salah satu yang membayari, salah satu yang mendonaturi ya, yang menjadi donatur dalam kasus ini gitu ya, selain Pak Edi Cacing gitu ya, juga adalah pemilik Cafe Oliver gitu ya. By the way, pemilik Cafe Oliver ini siapa ya guys? Aku jadi kepo deh, aku jadi penasaran deh. Jadi penasaran banget gitu ya, siapa sih pemilik kopi? Iya sih, setiap kasus kalau ada terjadi sesuatu gitu ya, di kafe kah, di klub kah, atau di mana kah gitu ya, terjadi kasus, pasti yang pertama diperiksa itu pemilik kafe gitu. Tapi kok ini tidak gitu? Apakah pemilik Cafe Oliver ini sudah dipanggil tapi tertutup gitu karena orangnya terlalu eksklusif gitu ya? Secara ya dia bisa membuka kafe di Grand Indonesia ya, bisa dikatakan mall termahal di Indonesia lah ya, mall yang terelit lah gitu di Jakarta ini gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi guys ya, kita mah nggak menuduh lah ya, tapi kita berasumsi ya kan, bahwa mungkin salah satu donatur yang membuat para bintang kita itu semangat gitu ya bekerjanya gitu ya, dengan segala cara gitu kan ya. Ada mentornya loh, katanya, kata Pak Edi, mentor dari kasus ini tuh Pak Krisnamurti loh. Pakai mentor segala guys, luar biasa kan ya, mentor untuk menyusun rencana dan strategi menjebloskan Jessica dan mengkambing hitamkan Jessica Kumala Wongso. Sementara pemilik kafe tidak pernah dihadirkan di persidangan. Iya ya, kalau kita kan ya, makanya lah ya, salah satu yang membuat aku tuh kayaknya bingung gitu ya nontonin sidang kasus Jessica. Lah ini apa-apaan? Nah kok sidangnya kok CCTV terus yang ditampilkan, padahal meninggalnya gara-gara sianida gitu kan. Waktu di 2016 gitu. Kok kasusnya kok sebegitunya gitu ya, yang dihadirkan, yang bacain wajah, raut wajah, ekspresi wajah. Aneh gitu ya, kayak apa ya, kayak mengadi-ngadi juga gitu kasus ini gitu. Nggak ada otopsi bisa naik ke persidangan loh, dan bisa dijadikan si Jessica ini tersangka gitu. Luar biasa sekali gitu. Entahlah ya guys ya, apakah Cafe Oliver juga pemiliknya termasuk ambil bagian gitu ya dari menjadi salah satu donatur dari kasus ini, sehingga para jaksa, para hakim, para bintang menjadi paduan suara ya, kompak berkolaborasi gitu ya, dan menyusun rencana yang seperti apa ya, seperti sebuah skenario yang mantap sekali. Gitu aja ya guys ya, kalian yang kepo buka justice-nya ya, dan dengarkan sampai habis apa yang Pak Otto Hasibuan katakan ya. Mari kita up terus kasus ini. Thank you for watching and God bless you.